Silakan duduk teman-teman PDIPK sekalian ya. Saya Jefta Tobing ya, kalau misalnya ada yang belum kenal. Terima kasih PDPK untuk setelah mengundang saya jadi pembicara gitu ya, karena saya dulu datang di sini dari masih kecil. Sekarang berdiri di depan. Kalau dulu berdiri di depan juga sih, tapi gangguin mama gitu ya. Cuma sekarang ya mungkin ada bobotnya sedikit lah ngomong gitu. Anyway, jadi malam hari ini saya diminta untuk membawakan satu bagian dari tema berantai. Tema BPH, yaitu di semua pospel kita membahas ini, dan dia serial gitu ya. Dan ini adalah materi keempat ya, materi kelima. Dan bukunya seperti yang di depan ini, ya. Jadi murid Kristus dibuat, bukan dilahirkan. Tapi sebelum kita masuk, entah kenapa ya teman-teman, saya dapat Roh Kudus menanamkan kepada saya sharing tentang ini gitu. Ini nggak ada di dalam bab ini sih. Bab ini kita bicara penginjilan dan murid. Tapi karena kebetulan nyambung sama tema di Persekutuan Pro kemarin hari Sabtu, jadi mungkin saya mau sharing sedikit. Teman-teman PDIPK, kalau saya boleh tahu siapa aja yang udah punya anak? Oke, lumayan banyak ya. Cucu deh, anak cucu gitu. Banyak ya yang punya anak. Oke. Yang belum ya mudah-mudahan segera punya anak atau punya ponakan dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa? Karena lihat deh judulnya teman-teman, buku ini. Dan saya apa ya? Terpanggil untuk membawakan ini karena lihat deh teman-teman. Murid Kristus dibuat, bukan dilahirkan. Nah, saya jadi baru menyadari karena saya diberi berkat untuk dapat dua anak yang luar biasa ya, laki-laki sama perempuan. Tapi kemarin di Pro, kita bahas tentang firman Tuhannya itu tentang belajar dari Yohebed, mamanya Musa. Dan di situ diceritakan ya oleh pembawa firmannya, Yohebed itu nggak asal-asalan. Begitu Musa lahir, dapat keluar perintah harus dibunuh anak laki-laki, dia atur strategi. Oke, tahan dulu 3 bulan, oke, terus taruh di anyam-anyaman, taruh di sungai Nil tempat putri Firaun biasa mandi. Terus kakaknya disuruh nemenin, Miriam ya kan, supaya pada saat di putri Firaun itu ngambil, dia tawarin mamanya si Musa beneran nih untuk jadi inang susu gitu ya, untuk menyusui, karena putri Firaunnya kan nggak bisa menyusui. Nah, di sini saya jadi sebagai orang tua jadi tertohok gitu ya, bahwa kita itu mentang-mentang punya anak dan kita sudah dimenangkan, kita jadi murid. Hati-hati loh. Murid Kristus dibuat, bukan dilahirkan. Artinya kita sebagai orang tua, sebagai om, tante, apapun itu, ayah Serani mungkin ya, Papa Ani, Mama Ani gitu. Kita punya kewajiban untuk merencanakan gimana caranya nih si anak ini jadi murid. Nggak bisa kita kemudian, udahlah, percaya aja deh, Tuhan pasti bawa dia jadikan seorang murid. Oke, itu iman yang bagus, nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus punya plan, seperti si Yohebed tadi. Dan makanya saya jadi berpikir ya sama Tika, istri saya, untuk mungkin kita harus atur plan. Nah, salah satu plannya dulu kalau saya lihat mama saya, SMP saya kalau nggak salah akhir SD atau SMP dibawakan 4 HR ya, menerima Kristus. Kemudian dimasukkan ke satu kelompok persekutuan di Pro, dan itulah yang jadi kelompok kecil saya. Nah, kenapa saya concern? Karena saya tumbuh di gereja yang perkumpulan pemudanya ya oke sih, kebaktian sih. Cuma kok saya melihat seperti jadi pergaulan dunianya aja pindah ke gereja gitu loh. Ya kan, ngeband segala macam gitu. Cuma ngerokok juga iya gitu kan. Clubbing juga iya. Jadi jadi bertumbuh nggak nih? Dia sebenarnya jadi murid nggak sih gitu? Nah, jadi kita sebagai orang tua, Papa Ani, Om Tante tadi punya kewajiban loh untuk anak kita. Dia punya kelompok kecil nggak untuk bertumbuh? Dan kalau saya lihat, biasanya ada dua nih. Saya perhatikan ya, ada dua tanda bahwa si anak itu jadi murid gitu, atau on the way jadi murid. Yang satu, yang pertama, buah roh kelihatan dalam hidup dia.
Oke, itu nomor satu lah. Buah roh kelihatan dalam hidup dia. Kedua, itu dia tergabung dalam kelompok kecil. Ya, kelompok kecil. Karena di situ biasanya mereka bisa bertumbuh lebih terbuka. Nanti kita bahas di materi ini. Oke, itu aja sedikit intermezzo dari saya. Mudah-mudahan menjadi sedikit berkat di awal sebelum kita masuk ke materi. Nah, kembali lagi ke buku ini, Murid Kristus dibuat bukan dilahirkan. Kita di bab kelima yaitu judulnya penginjilan dan murid. Boleh di berikutnya slide. Oke, ini buku karangan Walter A. Hendrickson ya. Jadi kalau dari bab pertama nih saya bacakan karena saya nggak hafal ya bagiannya. Kita sudah tahu macam-macam orang yang dipakai Allah, gitu kan? Ciri khasnya kita udah tahu. Kemudian kedua, akta Yesus sebagai Tuhan. Ketiga, biaya kemuritan ya. Ya, 3 biaya kemuritan, 4 pandangan yang benar tentang Allah. Kita sekarang akan bahas mengenai penginjilan dan murid. Oke, kapan sih seseorang bisa dibilang sebagai seorang murid? Oke, titik nolnya apa? Gitu ya, titik nol bahwa nih si A, si Jefta nih udah mulai jadi seorang murid. Titik nolnya apa? Next. Kayaknya enak dari sini ya. Oke. Menjadi murid itu titik nolnya adalah hubungan pribadi. Pada saat seseorang membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, itu titik nolnya. Next. Artinya, tadi murid Kristus dibuat. Nah, pembuatan murid itu dimulai dari penginjilan. Oke. Jadi bisa dibilang bensin utamanya untuk memproduksi murid itu adalah penginjilan. Pada saat berita baik itu diberitakan. Oke, next. Ada suatu pepatah gitu ya, bahwa apa sih tujuan kehidupan Kristen sebenarnya ya kita penuhin sorga gitu. Supaya setiap teman-teman kita sekarang nanti kita ketemu lagi gitu ya. Dan kalau bisa neraka kosong gitu kan. Jadi tujuannya adalah itu. Nah makanya di sini kita udah bisa mulai lihat bahwa ada hubungannya ternyata antara penginjilan sama murid. Oke. Dan next. Ya, kita akan baca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar materi kita pada malam hari ini. Dan ini menurut saya bagus banget dan pasti bisa resonansi kepada teman-teman sekalian. Karena ini kita belajar dari Tuhan Yesus langsung nih. Ya kan kita sering belajar penginjilan dari Paulus gitu ya, mungkin dari Petrus. Ini kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Boleh dibuka Alkitabnya, Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Dan karena saya tahu Kak Alan suaranya besar ya, boleh. Dan ini teman seangkatan saya ya. Iya kan, Kak Alan tuh PPR 17 ya? Saya 21. Biar umurnya berkurang nggak ya? Ya silakan Kak Alan, boleh tolong bacakan buat kita. Agak banyak ayatnya tapi saya percaya firman Tuhan itu kalau disuarakan dia punya power. Yohanes berapa? 4, Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Kacamatanya udah dipasang kok aman. 4 ayat 1. 1 sampai 30. Sebentar, saya minum dulu ya. Panjang banget soalnya. Ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 1-30. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah
Dan siapakah dia yang telah berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan sekarang yang ada padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu padanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang pada Yesus. Oke. Sampai 30. Udah, pause ya. Udah. Thank you Kak Alan. Panjang. Boleh minum dulu silakan. Ya, teman-teman. Jadi sebagai konteks ya, saya ulangi lagi secara singkat. Konteksnya adalah Tuhan Yesus waktu itu dari Yudea, dari daerah Yudea, mau jalan ke Galilea. Oke, melewati Samaria, ketemu perempuan Samaria yang lagi menimba air tengah siang hari bolong. Ya, saya pernah nonton film yang open interpretation. Kenapa sih siang hari bolong? Ya karena dia wanita nggak benar, gitu kan. Ada 5 suami yang ada sama dia bukan suaminya. Jadi dia malu kalau dia menimba air pagi-pagi. Orang biasanya ngambil air itu pagi-pagi. Siang nggak ada yang mau karena panas. Akhirnya ya udah dia siang-siang ketemulah dengan Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus melihat itu sebagai kesempatan. Next, kesempatan untuk menginjil, ya kesempatan untuk bersaksi. Saya agak menghindar dari tengah karena di tengah dingin banget. Nah, di ayat 4 kita perhatikan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Titik. Ya ayat 4 bunyinya gitu doang. Kayak sekilas nggak penting gitu ya kalau misalnya kita lihat. Nah tapi kalau kita pelajari lagi nih peta Palestina zaman Yesus, ternyata memang ada 2 jalan nih. Kalau saya masukin di Google Maps ya, Yudea menuju ke Galilea, ada 2 jalan. Yang satu lewatin Samaria, yang satu enggak, yang satu nyusur sungai Yordan. Oke, dan ternyata kalau dipelajari lagi,
yang nyusur sungai Yordan tuh lebih melelahkan. Ya. Tapi kenapa orang nggak lewat Samaria aja? Gitu. Ternyata karena background mereka, karena orang Samaria itu dianggap orang Yahudi itu karena mereka kawin dengan bangsa lain, jadi dianggap bangsa tercemar. Makanya sempat di-kick kan sama si perempuan Samaria itu, kamu orang Yahudi kok mau ngomong sama aku? Nah, dia sempat ngomong gitu. Jadi memang ada stigma terhadap orang Samaria. Nah, tapi kita lihat petanya tuh ya. Tuhan Yesus di firman Tuhan dikatakan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, dan buku ini bilang ya, interpretasi penulisnya Walter, kenapa ya Tuhan Yesus harus lewat Samaria? Ya karena ada mau menyiratkan makna kepada kita sekarang yang baca bahwa Injil itu memang nggak untuk bangsa Yahudi doang, itu untuk semua bangsa. Bahkan bangsa Samaria yang notabene merupakan bangsa buangan untuk orang Yahudi, gitu ya. Jadi dari situ kesempatan, dan kita lihat bahwa Injil terbuka untuk semua bangsa. Oke, next. Oke, nah kesempatannya Yesus itu dia lagi haus sebenarnya kan, lagi jalan kaki. Saya di Google Maps itu sempat ada tulisannya sih berapa hari kalau nggak salah, berapa 100 berapa jam gitu kalau jalan kaki, 170 kalau nggak salah, 170 sekian jam. Nah, dia haus di tengah-tengah pada saat sampai Samaria. Kan kita lihat tadi petanya kurang lebih setengah jalan lah. Setengah jalan dia haus, tapi Yesus bisa mengubah kebutuhannya dia, lelah dan haus, jadi kesempatan untuk bersaksi atau menginjil. Nah, ini ditekankan di buku ini di awal, karena nih manusia ini sebaliknya nih. Kita nggak kayak Tuhan Yesus gitu ya, nggak terbiasa mengubah kebutuhan kita jadi kesempatan untuk bersaksi. Kita justru pada saat kita punya kebutuhan, jadi alasan. Nah, gue ada alasan nih. Ya. Alasannya apa? Saya udah capek, minggu lalu baru jadi pembicara, gitu kan? Minggu ini masa tugas lagi jadi singers misalnya gitu ya. Jadi singers, kebetulan kerjaan lagi banyak nih. Kerjaan lagi banyak di kantor, oke, jadi alasan. Jadi dalih lah ibaratnya ya. Di buku ini dituliskan contoh tentang penulis, dia kan sering membawakan firman. Dia capek, dia habis bawain firman di sana, di sini, sampai suatu waktu dia capek banget. Dia mau naik pesawat, udah deh mau naik pesawat duluan, masuk duluan, duduk, taruh tasnya supaya nggak ada orang yang duduk di sebelah situ, gitu ya. Saya kurang tahu, mungkin zaman itu duduknya masih bebas kali ya. Kalau sekarang kan kalau ada ya harus diangkat tasnya. Anyway, tapi itu jadi contoh di mana kita seringkali menggunakan kebutuhan kita, capek, aus, nggak ada waktu, jadi alasan untuk ya udah deh, ntar dulu deh menginjilnya gitu ya. Saya pun demikian, saya pun merasa demikian gitu ya. Bukan sebagai dokter, banyak operasi, jadi alasan untuk nggak menginjil. Ya. Dan kalau kita lihat nih, padahal kayak mungkin kita lihat kebetulan aja nih Tuhan Yesus nih sama perempuan Samaria kebetulan masuk jadi penginjilan. Padahal kesempatan itu sebenarnya suatu kesempatan yang baik kalau kita lihat dari kacamata masyarakat pada zaman itu. Orang Yahudi sama orang Samaria. Ngobrol aja enggak katanya zaman itu. Ya. Gak enak. Ini ngobrolnya tuh dimulainya dengan ngegas gitu kan. Si perempuan Samarianya. Ngapain lu ngomong sama gua? Gitu. Oke. Jadi kesempatannya bukan suatu kesempatan yang baik. Tuhan Yesus adalah rabi, guru yang diikutin oleh murid-murid. Dia adalah wanita dalam tanda kutip murahan. Gitu ya. Nggak jauh banget lah jaraknya gitu. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus bisa mengubah kesempatan itu jadi kesempatan yang baik untuk menginjil. Sehingga bab ini mau mengajarkan kepada kita prinsip marketingnya dari penginjilan. Oke, gimana caranya sih supaya apapun kesempatannya, atau gimana caranya supaya kita bisa mendapat kesempatan untuk apapun yang lagi dibahas, siapapun orangnya masuk ke Injil. Apapun yang lagi dibahas, kesempatan tidak baik seperti apapun, kita bisa masuk ke dalam Injil. Oke, next. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip penginjilan ya. Ada 8 yang saya di buku ini dijabarkan dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dan ini kita bahas dari ceritanya Tuhan Yesus tadi. Yang pertama,
kita harus buka kesempatan dengan meminta jasa dari si orang yang kita ajak ngomong. Ya, contohnya Tuhan Yesus, next. Ya, di Yohanes 4 ayat 7 ya, Tuhan Yesus bilang, aku lelah, aku haus. Kamu mau nggak tuangin aku air? Gitu kan? Oke, next. Jadi kita pertama-tama nggak boleh dari Menara Gading dulu, teman-teman. Nah ini sulit nih, ini tricky menurut saya. Karena kadang-kadang kita melihat sebagai, oke, gua orang yang udah dimenangkan, ini mungkin orang yang belum dimenangkan, kita merasa di atas gitu. Oke, kita jadi merasa mendikte. Oke, apalagi kalau memang usianya kebetulan jauh, misalnya saya lebih senior, yang saya injili mungkin lebih junior. Jadi kita merasa di atas. Nah tapi perhatiin deh, kita nggak tahu ya umurnya perempuan Samaria itu berapa, tapi sangat mungkin lebih tua dari Yesus. Yesus kan 30 something ya, 30-an umurnya. Mungkin jauh lebih muda dari saya 36. Lebih muda dari saya, ketemu perempuan Samaria. Nah, Tuhan Yesus menempatkan si perempuan Samaria sebagai orang yang punya jasa. Aku butuh jasamu. Oke. Nah, kalau teman-teman belajar marketing tahu nih, gitu ya, bahwa kalau kita mau menjual sesuatu ya kalau bisa kita mulai dengan nanya, oke, saya butuh loh sebenarnya opini atau value dari si pangsa pasarnya, gitu, dari si target marketnya. Oke. Kita harus menempatkan diri kita sebagai orang yang membutuhkan jasa. Kenapa? Karena memang orang itu akan seneng kalau misalnya merasa jasanya dibutuhkan. Ya kan, kita kalau bantu orang minta bantuan kita jadi merasa, wah di atas angin. Gitu kan. Dan itu yang dilakukan Yesus untuk buka kesempatan. Oke, dari sini saya akan masuk, nanti ujungnya adalah penginjilan. Oke, orang senang kalau merasa dibutuhkan atau merasa penting. Kalau teman-teman pernah baca buku lama ya, tulisannya Dale Carnegie tentang How to Win Friends and Influence People, dia bilang bahwa kalau kita lihat nih, orang tuh nggak peduli sama yang lain selain dirinya sendiri. Ya itu emang udah kodratnya manusia. Ya makanya dia senang kalau merasa dibutuhkan, kalau merasa orang lain butuh bantuan dia. Oke, next. Nah, begitu dibuka kesempatan tersebut, orang itu jadi leluasa untuk curhat. Oke, dan inilah pintu masuknya untuk kita masuk ke dalam penginjilan. Pernah nggak sih teman-teman ketemu kolega atau teman atau saudara gitu ya? Tadinya kita yang mau cerita gitu, tapi begitu kita minta atau kita tertarik sama apa yang dia tawarkan, terus jadi dia yang banyak cerita gitu. Mungkin pasti pernah ya mengalami percakapan seperti itu. Dia jadi cerita, kita jadi dengerin, dan kita benar-benar antusias mendengarkannya. Dia makin panjang ceritanya. Nah itu adalah contoh di mana kalau kita minta jasa duluan sama seseorang, dia akan jadi lebih leluasa untuk curhat. Kita tempatkan dia dulu di tempat yang lebih tinggi dalam tanda kutip daripada kita. Oke, itu yang pertama. Buka kesempatan dengan meminta jasa. Next. Oke, dan banyak cara membuat orang lain merasa dibutuhkan. Ya, contohnya di buku ini dibilang gini, kalau lihat teman-teman suka main badminton, teman yang mau di PI di tempat badminton, mulailah dengan, gimana sih cara smash kayak gitu, boleh dong ajarin gitu. Nanti ngobrol, diajarin gitu. Kalau ibu-ibu suka tanaman misalnya, kok janda bolong kamu kok bagus banget sih tumbuhnya gitu. Gimana sih cara numbuhin janda bolong itu? Kapan aku boleh nggak lihat ke rumah kamu, ngobrol-ngobrol sambil kita lihat tanaman-tanamanmu? Dari situ bisa masuk. Ya, jadi orang merasa bahwa ibaratnya orang yang buka pintu supaya kita masuk ke dalam percakapan tersebut gitu ya. Kita kan kalau kayak diibaratkan sebagai rumah, kita nggak suka kalau orang tiba-tiba masuk ke area kita gitu loh. Tapi kalau kitanya yang kayak, iya. Lu butuh gue ya? Iya masuk, silakan saya bantu. Jadi kita udah masuk duluan nih dalam pagarnya, oke? Begitu udah masuk, kita bisa masuk ke dalam penginjilan, oke? Itu contoh-contohnya. Lanjut. Yang kedua, nah ini juga bagus nih Tuhan Yesus, kita lihat. Tuhan Yesus menyesuaikan cara dia penginjilan sama orangnya. Kita bahas satu persatu. Di Yohanes 4 ayat 10 bisa dilihat, next. Tuhan Yesus baca situasi. Oke. Waktu itu apa yang lagi dibahas
yang Tuhan lagi minta. Tuhan Yesus haus. Yang deket air, ada sumur. Sehingga Tuhan Yesus menghubungkan air tersebut, dia haus, dengan air hidup. Oke. Itu kalau menurut saya sih itu sesuatu yang mungkin sulit untuk direncanakan gitu loh. Sulit untuk direncanakan. Tapi Tuhan Yesus bisa melihat pada saat itu, oke, saya haus, saya butuh air. Oke, gimana caranya yang masuk Injilnya ya? Saya pakai air hidup. Oke. Karunia. Nah, situasi lain nih teman-teman, kalau teman-teman baca di Yohanes itu runut, ada beberapa kali ya Tuhan Yesus menginjil, itu caranya beda-beda. Sama Nikodemus dia tahu, ini pemimpin, ini orang yang tahu Taurat gitu. Oke, berarti saya akan ngomong masalah lahir kembali. Oke, caranya kan nggak pakai air hidup, beda lagi gitu loh. Jadi Tuhan Yesus benar-benar bisa baca situasi. Dari dia butuh air, si perempuan Samaria ini bisa memberikan air, tadi minta jasa, kemudian dia masuk ke penginjilannya dengan menyinggung karunia dan air hidup. Oke, next. Dan begitu kita masuk dari situasi yang relatable gitu ya, tanaman tadi misalnya janda bolong tanaman bisa tumbuh ya. Kenapa ya tanaman bisa tumbuh? Manusia juga bisa tumbuh, nggak hanya fisik, rohaninya juga bisa tumbuh. Menurut kamu gimana caranya manusia bisa bertumbuh secara rohani? Nah itu contoh jembatan kita bisa masuk dari tema yang non-Injil sebenarnya, bisa masuk ke Injil tadi. Dan begitu kita ketemu jembatannya, itu rasa ingin tahunya orang tuh nyambung gitu loh. Karena bukan tek pembicaraannya tuh terputus-putus gitu. Enggak, tapi tema satu ke tema lainnya itu nyambung. Sehingga rasa ingin tahunya orang itu terbangun. Oke, di marketing ini penting banget. Karena begitu ada prinsip AIDA ya. AIDA kalau misalnya ada teman-teman yang pernah belajar marketing. Tapi saya lupa singkatannya apa. Interest, Desire, Action. Nah itu putus tuh jembatannya. Begitu attention ya kalau nggak salah. Attention, interest, desire, action. Actionnya itu adalah pada saat seseorang doa mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah di marketing kalau putus, lepas orangnya. Pangsa pasarnya lepas. Makanya kalau teman-teman, saya yakin di sini pernah tahu yang namanya 4 hukum rohani, perhatikan benang merahnya, luar biasa. Nggak putus dia dari awal. Kamu tahu nggak rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa? Dia mulai dengan topik yang orang semua pasti mau dengar. Karena setiap orang mau bahagia, orang mau selamat jiwanya. Oke? Tuhan Allah menciptakan dunia ini mengasihi kita loh. Gitu. Tapi sayangnya manusia berdosa sih. Adam dan Hawa membuat dosa gitu. Tapi nggak di situ doang. Tuhan kasih juga jalan keluarnya. Jembatannya dikasih Tuhan Yesus. Nggak cukup tapi tahu fakta itu aja. Kita harus berdoa menerima. Oke? Jadi jembatannya itu ada. Oke? Benang merahnya ada. Jadi kita jangan sampai itu koneksi di antara tema itu putus. Oke? Next. Jadi kita harus pinter baca situasi. Lagi bahas tanaman, hubungkan dengan tanaman. Lagi bahas, kemarin itu kita di Pro sempat bahas tentang IT, teknologi. Oke, gimana caranya teknologi itu sebenarnya membawa kita lebih dekat sama Tuhan atau lebih jauh daripada Tuhan. Dan kita waktu itu mau bikin grup discussion, sambungin ke PI. Nah, banyak yang memang masih susah pemimpin grupnya. Gimana caranya dari komputer mau disambungin ke Injil gitu. Nah ini sesuatu yang memang butuh latihan, butuh baca kalau menurut saya. Makanya budaya LPPI raise R-nya itu adalah resource. Puas kalau misalnya teman-teman udah hafal 4HR and that's it. Gak bisa, kita mesti baca terus, kita mesti resourceful. Dengar podcast, nonton khotbah, apa segala macam, tambah kemampuan supaya kita bisa, oke, dari teknologi bisa nih nyambung ke Injil. Dari kesehatan, saya misalnya sebagai dokter bisa nyambung ke firman Tuhan. Dari marketing bisa masuk ke dalam firman Tuhan. Oke, jadi kita harus resourceful. Nah, jangan anggap semua orang dapat diinjili dengan cara yang sama. Tuhan Yesus nggak pakai cara yang sama. Oke.
Nah, inilah pentingnya di pelatihan kita 4 hukum rohani itu dihafal. Supaya kita bisa sambungin tema-tema lain ke situ. Ada pepatah bahasa Inggris bilang gini, pada saat kita hanya punya palu, semua di depan kita akan kita anggap paku. Mau mur, mau baut, mau sekrup, ketok aja yang saya punyanya cuma palu. Gitu. Balik lagi ke budaya LPPI tadi, race. Begitu tahu intinya 4 hukum rohani, ataupun misalnya belajar dari materi lain ya, kalau perkantas itu pakai pipa ya, kabaran Injil melalui pemahaman Alkitab, pelajari, baca, belajar. Nanti Tuhan melalui Roh Kudus akan memberikan sendiri kepada kita hikmat untuk bisa menghubungkan hal-hal demikian. Jadi nggak semua orang bisa caranya begitu, duduk, kemudian sudahkah saudara mendengar tentang 4 hukum rohani, rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa? Oke, pada pemula biasanya itu yang diajarkan, karena kita harus mulai dulu kan. Tapi masa iya 10 tahun dari kita belajar 4 hukum rohani caranya masih sama terus gitu. Nah ini sesuatu yang memang hikmat ya, dan kita harus minta kepada Tuhan melalui Roh Kudus, dan mintanya spesifik gitu. Tuhan, saya mau ketemu si A. Si A ini seniman. Tolong dong, gimana caranya saya bisa menyambungkan topik-topik seni kepada si A ini. Dan dihubungkan dengan Injil, oke? Jangan anggap semua orang dapat diinjili dengan cara yang sama. Tuhan Yesus di sini dia ngelihat bahwa oke, orang Samaria air, dia nggak punya suami, dia wanita ini, dia tawarkan karunia dan air hidup. Oke, baca situasi, sesuaikan cara dengan orangnya. Next. Yang ketiga, selektif ya. Pilih pertanyaan yang ingin kita jawab. Oke, next. Ada di ayat 9 sama ayat 20 sampai 21. Lanjut. Ya, jadi karena saya suka main bola, jadi jangan mau digocek teman-teman. Ya, kalau kita lagi memang tujuannya saya pengen memberitakan Injil ini kepada si B. Jangan mau digocek ke topik atau pembicaraan yang nggak penting. Ya, contohnya di sini si perempuan Samarianya mau gocek dari awal. Ngapain kamu ngomong sama saya? Kamu orang Yahudi. Tuh kan? Waduh, kalau saya mungkin udah mundur gitu ya. Ya udah deh. Saya nimba air sendiri deh gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus nggak mau digocek. Banyak lagi digoceknya, dibahas tentang tapi kalau kamu kan bilang menyembah Tuhan harus di Yerusalem gitu ya. Menyembah Tuhan harus di Yerusalem. Kita kan orang Samaria gitu. Mau digocek, dibalikin lagi sama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi caranya nyambung, caranya tuh smooth gitu ya. Halus. Jadi jangan mau digocek ke topik pembicaraan yang gak penting. Nah seringkali ke topik-topik teologis ya. Biasanya seringkali langsung ditarik ke yang perjanjian lama, Tritunggal, kenapa Adam dan Hawa anaknya 2 tapi punya keturunan dan lain sebagainya lah, pusing gitu. Jadi jangan pernah mau digocek ke topik pembicaraan yang gak penting. Next. Kenapa? Karena level pengenalan akan Allah setiap orang itu beda-beda. Oke, dan kita belum tentu selalu jadi yang lebih tahu. Kadang-kadang mungkin kita ber-PI sama orang yang udah banyak tahu teologi, tahu doktrin dan lain sebagainya. Levelnya tuh beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian ngikut ke arah pembicaraan dia. Itu harus tahu gimana caranya mengembalikan ke topik yang mau kita bahas. Gitu ya. Dalam hal ini Tuhan Yesus kan bilang gitu, ya bukan masalah tempatnya menyembah Tuhan itu bukan masalah tempatnya, tapi nanti akan ada saatnya orang-orang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dibalikin lagi. Oke, dibalikin lagi. Jadi cara nggak langsung Tuhan Yesus bilang gini loh. Oke, benar topik yang kamu bilang. Tapi itu nggak penting. Yang penting adalah masuk lagi ke Injil. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kita menemui pertanyaan yang teologis, yang rumit, yang doktrinal, ini ada satu tips dari buku ini yang menurut saya sangat bisa diaplikasikan, yaitu tanya aja ke dia, kalau pertanyaan kamu ini terjawab, mempengaruhi nggak hubungan kamu dengan Tuhan Yesus? Oke. Misalnya ya itu tadi ditanya itu, ya kalau misalnya
firman Tuhan melarang perkawinan dari keluarga, terus Kain kawinnya sama siapa? Gitu. Ya kan? Itu contoh-contoh biasanya yang sering terjebak di situ. Kalau Tritunggal ya seringkali ya, kok bisa Allah ada 3 dan lain sebagainya. Nah, kita tanya balik. Jawaban pertanyaan ini akan mempengaruhi nggak hubungan kamu dengan Tuhan? Kalau jawabannya enggak, teman-teman bisa langsung balik. Ya nggak ngaruh sih. Oke, kita bahas yang sesuai arah pembicaraan. Nah, tapi kalau misalnya dia menjawab, iya, saya mesti banget tahu pertanyaan ini. Kita bisa jawab, oke. Saya akan coba cari tahu ya. Saya sih sekarang belum tahu jawabannya. Mungkin memang pengetahuan Alkitab saya belum sampai situ. Cuma saya akan usahakan cari jawabannya. Dan nanti kita diskusi lagi boleh ya. Gitu. Jadi jangan terus menapis begitu juga. Dan jangan ngarang gitu ya. Dan jangan bohong yang paling penting gitu ya. Jangan bohong. Jadi tanya aja. Aku nggak tahu sih jawabannya. Cuma kalaupun misalnya jawabannya ya atau tidak. Mempengaruhi nggak sih? Kamu nih mau nggak mempengaruhi kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nggak? Nggak sih? Oh ya udah bisa lanjut. Oke, next. Jadi jujur kalau ada yang kita nggak tahu udah jujur aja. Ya. Jadi orang tuh senang sama orang yang jujur walaupun jawabannya nggak tahu gitu ya. Kita lebih senang, ya kita melihat diri kita sendiri aja lah. Kita lebih senang sama orang yang jujur bilang nggak tahu daripada orang yang ngeles-ngeles gitu kan. So tahu. Saya kan suka membimbing mahasiswa kan, koas ngikut sama saya. Nah saya sudah tahu jawaban yang ngarang mana, yang ngalor ngidul mana tuh udah kelihatan gitu. Jadi kalau saya tanya sesuatu, lu jangan ngarang lo, baca di mana gitu. Jadi kita udah tahu gitu. Kita nggak suka sama yang gitu. Lebih baik dia bilang bahwa, iya dok saya belum baca gitu. Nah itu lebih kita bisa nerima. Oke nanti baca ya gitu. Oke yang keempat. Kita harus bisa menemukan sebenarnya apa sih yang orang itu butuhkan di dalam kehidupan dia. Oke. Kita harus bisa menemukan apa yang orang itu butuhkan di dalam kehidupan dia. Oke, Tuhan Yesus di cerita ini masuknya dari Tuhan Yesus beberkan. Gue tahu yang lagi sama lu bukan suami lu. Kamu punya 5 suami sebelumnya. Oke, sekarang yang ada sama kamu bukan suamimu. Oke, jadi di situ perempuan Samaria itu jadi menganggap bahwa ini ada orang yang memberitahu segala sesuatu yang pernah saya perbuat salah gitu ya, salah. Nah, jadi kita harus bisa menemukan apa sih yang sebetulnya orang lain itu butuhkan. Dan pengalaman saya seringkali itu selalu relasional, teman-teman. Relation dengan orang tua, relation dengan pacar, relation dengan suami, relation dengan istri, relation dengan anak, relation dengan ponakan. Nggak tahu kenapa ya, karena manusia makhluk sosial, biasanya hampir selalu masalah utama yang dia butuhkan tuh selalu ada hubungannya dengan relasional. Dan kalau udah masuk relasional nih sebenarnya kita bisa banyak cara untuk masuk ke dalam Injil gitu ya. Misalnya kalau misalnya relasional ya bapak anak kita bisa kasih contoh ya bapak itu kepada kita tuh seperti bapak sama anak mengasihi dan selanjutnya terus masuk ke dalam Injil. Next. Nah karena menurut saya pribadi sih kalau kita cari tahu Injil itu pasti akan menjawab semua kebutuhan manusia gitu. Ujung-ujungnya kalau dirunut jawabannya tuh ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah merendahkan bla 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 bla. Supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau masalah apapun ya, masalah duit, masalah perselingkuhan, masalah berantem sama anak dan lain sebagainya, itu semua bisa dikaitkan ke Injil. Dan saya belajar itu dari Rick Warren ya, karena saya banyak dengerin podcastnya Rick Warren, dan saya amazed banget dia dari topik apapun, dari topik lemah lembutan, topik dendam, topik apa, ujung-ujungnya doanya doa tantangan terima Kristus. Pasti ketemu jembatannya gitu. Sehingga saya makin berpikir bahwa oke, sebenarnya Injil ini jawaban semua kebutuhan manusia. Masalahnya kita di percakapan itu berhasil nggak nemuin kebutuhan dia sebenarnya. Ya. Karena kami di kedokteran waktu belajar psikiatri itu kami tahu bahwa orang itu punya defense, punya benteng di titik lemahnya dia. Dia akan selalu lari dari situ.
Oke. Mau papanya abusive misalnya, kalau di Amerika banyak masalahnya itu ya, papanya abusive, sexually abusive gitu. Dia simpen rapat-rapat. Orang nggak mau deket-deket topik itu. Gitu. Nah, kita harus pinter-pinter gimana caranya supaya bisa sampai ke situ. Next. Jadi ketahui dulu apa yang orang lain butuhkan dalam hidup mereka. Ini yang kadang-kadang nggak bisa cepet, teman-teman. Ya. Kembali lagi ke 4 hukum rohani, caranya bagus, runut bagus. Tapi kadang-kadang kalau kita ikutin begitu aja, dia jadi terlalu cepet. Nggak sempat kita tahu apa sih yang sebenarnya orang lain itu butuhkan dalam kehidupan mereka. Makanya di tengah-tengahnya suka ada pertanyaan, ya kan? Supaya si orang itu bisa mengemukakan. Gitu. Oke, menurut kamu lingkaran yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Kak. Oh, kenapa? Menurut kamu kenapa kamu ada di lingkaran yang kiri? Oh ya, Kak, saya soalnya masih sering dendam. Oh, itu ya, saya juga sering sih mendendam. Gimana? Kamu ada dendam sama siapa? Siapa tahu aku bisa doain. Ya, jadi itu semua bisa diselipkan di dalam kita mau masuk ke dalam penginjilan. Cari tahu apa yang dia sebenarnya butuhin. Oke, next. Kalau misalnya masalahnya finansial gitu ya, bisa dihubungkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya dan lain sebagainya. Pelan-pelan masuk dalam penginjilan. Sekali lagi ini sesuatu yang butuh resource, sesuatu yang butuh kita ikro gitu ya, kalau kata teman-teman kita baca. Kita butuh baca, cari tahu, pelajari lagi firman Tuhan akan selalu kasih kita tips-tips gitu ya untuk bawa ke dalam Injil. Next. Yang keempat. Nah, ini satu hal yang bagus banget dari dunia sekuler ya. Kalau ada yang tahu Simon Sinek, dia terkenal karena TED Talk-nya itu viral. Dia bahas tentang start with why. Jadi dia bahas kenapa sih Apple Company itu berhasil, yang lain gagal. TiVo, segala macam lah, Nokia gitu ya. Dia bahas kenapa gagal. Karena itu, people don't buy what you do. They buy why you do it. Nah, Apple itu selalu mulai dengan apa yang mereka percaya. Kami percaya bahwa CD-ROM itu harusnya nggak nempel sama laptop misalnya, kan saya suka komplain, kenapa sih laptop itu sekarang udah nggak ada untuk buka CD-nya gitu ya, harus beli lagi dongle gitu. Karena ya Apple macam-macam lah tagline-nya gitu. Dia mulai dengan why-nya, start with why, baru dia bisa dapatkan marketnya. Kalau misalnya ada waktu nonton deh di YouTube ya TED Talk-nya. Kita harus mulai dengan kenapa. Kenapa kira-kira nih orang nih membutuhkan Kristus dalam kehidupan dia. Begitu itu ketemu, jembatannya ketemu, ibaratnya soft spot-nya ketemu, titik lemahnya ketemu, kita bisa masuk ke dalam Injil. Dan dari pengalaman saya, almost always relational. Oke, selalu ada hubungannya dengan hubungan antar manusia. Oke, jadi start with why. Cari tahu apa yang sebenarnya orang itu butuhkan dalam kehidupan kita. Next. Selanjutnya, oke, yang kelima kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pada saat harus mengemukakan kebenaran, dia tetap mengemukakan kebenaran walaupun menyakitkan. Yaitu bahwa memang juru selamat itu datangnya dari bangsa Yahudi. Oke, next. Lanjut di ayat 22 ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus pilih menyatakan kebenaran? Tadi nggak apa-apa yang merah. Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba di situ strict? Yang tadinya kan sebelumnya kan agak-agak oke, dari topik ini dianterin ke sini, dari topik ini dianterin ke sini. Tapi begitu si perempuan Samaria itu mengungkit tentang ya juru selamat itu memang datangnya dari bangsa kamu, Tuhan Yesus bilang gitu, memang iya. Dia nggak pakai basa-basi lagi, nggak pakai cang-cing-cong lagi, dia membenarkan. Nah, padahal kalau kita lihat itu bisa bikin mundur si perempuan Samaria itu. Nah, kan belagu kan nih orang Yahudi gitu. Akhirnya ketemu nih orang Yahudi nih sombong emang nih, merasa paling benar. Bisa aja dia mundur gitu loh. Tapi karena Tuhan Yesus tahu itu kebenaran bahwa ya Mesias itu akan datang dari bangsa Yahudi yang nantinya akan ditawarkan ke bangsa lain, dia bilang daripada di situ, iya, bahwa tadi juru selamat atau Mesias itu akan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kenapa kita harus menyatakan kebenaran?
Karena itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh. Ya, mungkin yang paling bisa saya relasikan dengan sekarang ini adalah pertanyaan, jadi menurut kakak agama lain nggak masuk neraka dong? Susah kan jawabnya, kadang-kadang kita mau ngeles gitu loh. Ya kita harus ungkapkan gitu apa adanya. Ya karena memang Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi berdasarkan ini, ya nggak bisa kita sampai ke surga itu kalau nggak lewat pintunya, nggak lewat jembatannya. Balik lagi ke halaman sekian di 4 hukum rohani misalnya, gitu ya. Jadi pada saat kita menyatakan kebenaran yang kita tahu benar menurut firman Tuhan, ya, itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh, kita nggak main-main. Di situ jadi ada yang kita tadi masih dansa sama dia gitu ya, dansa oke dia mau bawa ke sana, kita ikut di sini, mau ke sana. Tapi ada momen di mana kita yang ini nggak bisa digeser. Oke, pada saat ini ngomong masalah keselamatan nggak bisa digeser. Ada banyak jalan lain kan menuju Roma kak? Nggak, kalau menurut keimananku nggak ada jalan lain, cuma Tuhan Yesus. Oke, kira-kira di hukum ketiga ya, kalau kita ngomong itu. Tuhan Yesus adalah salah satu, ya, masih belum ngantuk berarti. Satu-satunya ya, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran. Oke, next. Tapi tetap sampaikan dengan ramah, dengan sabar, dengan lemah lembut. Karena Injil itu gentle. Injil itu lemah lembut. Makanya di buah roh itu adalah lemah lembut. Tuhan Yesus menyampaikannya juga dengan lemah lembut gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai kita menyampaikannya dengan ngegas gitu loh. Enggak, kalau misalnya ini begini gini. Jadi kalau di kedokteran lagi ya, pada saat kita berpikir jernih, kita ngomong dengan pelan, itu yang kerja tuh otak yang sehat namanya prefrontal cortex. Kalau kita udah emosi pindah dia ke amigdala namanya. Nah itu fight or flight dia. Itu yang bikin kita kalau dimaki-maki sama motor misalnya yang sebelah kita santai aja atau ngerem atau langsung pepet gitu ya. Nah itu kita udah pakai amigdala tuh di dalam otak kita. Itu fight or flight yang dipakai untuk binatang kalau udah terpojok tiba-tiba bisa manjat pagar yang tinggi banget gitu misalnya. Itu amigdala, oke? Jadi jangan sampai begitu. Jangan sampai terpancing untuk marah, kita tetap harus sampaikan dengan ramah, sabar, lemah lembut. Oke, next. Oke, keenam, kita harus menemukan, walaupun tadi ya ada perbincangan, ada perdebatan segala macam, coba deh cari satu hal yang kita sama-sama setuju. Atau bahasa Inggrisnya common ground ya. Next. Next. Find a common ground. Di firman Tuhan itu di 20-24. Bentar. Tentang penyembah-penyembah gitu ya. Tentang penyembah kan kalau nenek moyang kami dia bilang menyembah di atas gunung ini, di daerah sini. Tapi kalau kamu bilang bahwa harusnya Yerusalem tempat orang menyembah. Gitu kan? Nah, kalau misalnya kita kita tekankan di perpisahan itu gitu, bahwa lokasinya beda, menurut saya di Yerusalem, menurut kamu di Samaria segala macam, ngalor ngidul nanti kemana-mana gitu. Nah kita temuin aja common ground-nya di mana. Nah Tuhan Yesus menemukan bahwa iya bukan masalah menyembah tempatnya gitu, tapi menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Nah dari situ dia mengembalikan lagi ke dalam penginjilan tersebut. Jadi cari satu atau lebih hal yang bisa kita sepakati bersama. Oke, jadi menurut kamu Roh Kudus itu pribadi yang, ya 10 menit ya, oke masih ya, lumayan banyak. Oke, Roh Kudus itu pribadi ketiga ya Tritunggal ya, iya ya aku juga setuju gitu. Nah Tuhan Yesus pribadi keduanya. Nah Tuhan Yesus dikirim karena bla 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 bla. Jadi kita bisa ketemu lagi jembatannya. Next. Contoh ini di penulis ini bilang gini. Saya mau PI ke temen yang beragama Katolik, terus dia bilang ya nggak bisa lah bro gitu. Lu Protestan bos, gue kan Katolik. Terus dia menghubungkannya dengan, saya punya banyak loh teman-teman Katolik, tapi entah kenapa saya kalau ngobrol ini lebih nyambung sama teman-teman Katolik. Teman-teman Katolik tuh misanya rapi banget ya. Mereka strukturnya dari Vatikan sampai setiap keuskupan tuh bagus banget ya. Jadi kita kagumi, kita setuju bahwa itu ada sesuatu hal yang bagus. Saya SMA dari
saya dari TK sampai SMA di sekolah Katolik. Disiplinnya bagus banget loh menurut saya. Nah, cari suatu hal yang bisa sama, disetujui, baru dari situ kita bisa nyambung ke hal-hal yang lain. Next. Oke, 7 tadi mirip sama poin kesekian tadi yang jangan mau digocek, jangan biarkan percakapan menyimpang. Next. Lanjut. Lanjut lagi. Oke, nah ini tadi yang saya bilang. Jangan terpancing pernyataan yang menyimpang yang biasanya melarikan diri dari topik yang bersifat pribadi. Harus PK teman-teman. Itu biasanya udah deket tuh sama tadi kebutuhannya dia di dalam hidup. Kalau dia mulai lari, biasanya udah mulai tuh sama kebutuhannya di dalam hidup. Oke, kayak si perempuan Samaria ini, begitu diungkapkan, laki-laki yang sama kamu nih bukan suamimu, dia langsung mau lari ke penyembahan. Nah, kalau kita lagi menghadapi percakapan demikian, udah deket mau ke Injil, tiba-tiba dia lari, mungkin cari itu. Udah mau ketemu tuh satu hal yang sebenarnya dia butuhkan dalam hidup. Oke? Balikin Injil, koneksikan ke Injil. Ya. Jadi akan sangat nyambung banget. Dan itu biasanya seringkali nangis biasanya. Ya mungkin ada teman-teman yang pernah PI, di satu titik tiba-tiba keluar aja semua yang dia pendam selama ini gitu ya. Dan tiba-tiba bisa nangis gitu. Oke, next. Tapi balik lagi mentang-mentang ini PI nangis bukan berarti saksian gue berhasil nih gitu. Gitu ya. Oke, lagi-lagi lakukan dengan lemah lembut. Jangan udah demikian terus kayak kan kamu salah kan? Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kamu emang dendam begitu. Kamu salah. Ditengking lagi nanti malah ya. Jadi jangan ngegas, intinya jangan ngegas, lakukan dengan lemah lembut. Oke, next. Yang ke-8 terakhir. Nah, ini penting karena definisi kesaksian yang berhasil kan menyerahkan sila kepada Tuhan terakhirnya, ya kan? Biarkan Roh Kudus bekerja pada hati orang tersebut. Oke, boleh dibaca contoh-contoh di sini. Ada salah satu PI-nya Petrus. Petrus tuh nggak tutup dengan tantangan loh. Lucu tuh kalau dibaca Kisah Rasul 2 ayat 36-38. Dia menyampaikan apa adanya, terus tiba-tiba berhenti. Baru kemudian jemaatnya nanya, baru dia bilang kamu harus melakukan ini. Oke. Kalau ini merupakan isi hati saudara, maka ucapkanlah doa ini. Jangan lupa loh, di itu ada kalaunya loh, itu di bawah doa itu di halaman 10 ada kalaunya. Kalau doa ini merupakan keinginan hati saudara, maka doakanlah ini. Oke, next. Maksudnya apa sih ini biarkan Roh Kudus bekerja? Kita nggak usah desak orang untuk terima Kristus. Nggak usah dipaksa. Kamu harus terima loh, aduh kok besok bisa mati loh kamu. Kamu besok keluar rumah bisa ditabrak loh. Gitu. Jadi jangan pernah desak orang untuk menerima Kristus. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati dia. Nggak apa-apa PI kita dilaporkannya nggak DMK, mungkin cuma tertarik gitu ya. It's okay, Injil udah diberitakan. Ya, oke, lanjut. Biarkan dia memikirkan apa yang telah kita utarakan. Dan next. Keputusan akhir untuk menerima Kristus harus muncul dari dia sendiri. Kalau isi doa ini mengungkapkan keinginan hati saudara, oke. Baca deh Yohanes 4 ayat 42, agak mundur dari yang kita bahas. Yohanes 4 ayat 42. Jadi perempuan itu cerita sama orang-orang. Ada orang nih kayaknya dia Mesias nih. Karena dia tahu apa hal-hal buruk yang sudah aku lakukan. Gitu kan dia bilang, orang itu tertarik, mana kita ketemu yuk. Ketemu sama Tuhan Yesus segala macam, nyamperin di ayat 42 lihat orang-orang tersebut bilang apa. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan karena kamu ngomong, tapi karena kami udah ketemu orangnya. Dan kami tahu bahwa dia Mesias. Jadi, pikiran deh dalam-dalam teman-teman. Mereka itu menerima Kristus itu bukan karena kita sampaikan. Oke? Tapi karena at that moment, dia ketemu Tuhan Yesus, teman-teman. Okay. Itulah the power of the gospel gitu. Jadi begitu kita udah sampaikan tadi, Tuhan Yesus ada satu-satunya jalan,
kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita berhenti di situ pun no problem. No problem sebenarnya. Injil sudah diberitakan, Roh Kudus akan bekerja. Kamu yang menyiram, Apolos yang menanam, apa segala macam, mungkin dia nggak terima Kristus pada saat itu, mungkin 10 tahun lagi nggak ada yang tahu. Tapi Injil udah diberitakan, biarkan Roh Kudus bekerja. Ya, keputusan akhir untuk menerima Kristus itu harus muncul dari dirinya sendiri. Makanya kita tadi harus ketemu, start with why. Kenapa kira-kira dia butuh Kristus ya? Kita tawarin. Pernah ditawarin asuransi nggak teman-teman? Kan selalu agennya itu mengarahkan, kira-kira kenapa ya kamu butuh asuransi? Ketemu, ya ini marketing lah ya. Marketing. Jadi harusnya orang asuransi jago berarti, PI gitu ya. Jago ya. Nah, jadi harus ketemu why-nya itu. Kenapa kira-kira nih orang butuh Kristus? Oke, di dunia kedokteran, di dunia teknik, di dunia IT, di dunia apa? IT, ChatGPT katanya banyak ini. Oke, kita masuk dari situ. Oh, kira-kira benar nggak ya? Dia didasarkan pada firman Tuhan nggak? Oh, kalau menurut saya bla 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 bla. Next. Oke, jadi ini tadi kita review. Satu, buka kesempatan yang minta jasa, taruh dia di posisi yang kita butuhkan. Oke, sesuaikan cara dengan orangnya, baca situasi, pilih pertanyaan, selektif, temukan apa yang sebenarnya orang itu butuhkan dalam kehidupan dia, kemukakan kebenaran meskipun itu menyakitkan. Temukan satu hal yang bisa disepakati bersama supaya jalan lagi percakapannya. Jangan biarkan percakapan menyimpang. Dan yang terakhir, udah biarkan Roh Kudus bekerja pada hati orang tersebut. Kalau perlu doakan, bikin janji ketemu berikutnya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan, oke ya berikutnya ada buku lagi ya warna biru nih minggu depan gitu. Enggak, biarin dulu dia hidup dengan informasi itu. Biarin dulu. Nah nanti baru kita ngobrol lagi. Oke, next. Bukunya bagus warna biru, yang ini kan kuning. Nanti ada biru muda. Nanti ada hijau gitu ya. Jadi enggak. Oke, jadi terakhir sebagai penutup, kayaknya perlu dibaca seingat saya yang ini, Yohanes 4 ayat 34. Enggak apa-apa. Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi murid-muridnya nawarin makan, Tuhan Yesus bilang itu, makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Oke, udah habis ya kayaknya waktunya. Nah, seringkali saya bilang kita ya bukan orang, karena seringkali kita takut menginjil, takut mulai penginjilan karena bukan bidang saya dokter. Saya taunya benerin tulang. Gitu ya. Bakat ngomong, kayak Musa kan bilang, aku cacat lidah gitu. Musa bilang gitu. Aku nggak punya bakat gitu. Tapi dari ayat 34 ini, Tuhan Yesus bilang bahwa penginjilan itu pekerjaan Allah. Kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus itu kerjakan sendiri loh. Ya, pikirin deh teman-teman. Pada saat Dia udah punya murid, udah dikasih tugas nih, jadikanlah semua bangsa muridku. Harus gak sih sebenarnya Dia mengabarkan Injil sendiri? Orang gua yang diberitakan kok, lu yang pergi. Gitu. Tapi lihat Tuhan Yesus jadi contoh. Walaupun itu Dia yang harus diberitakan, Dia melakukan, oke? Tuhan Yesus sendiri mengerjakan, menunjukkan bahwa tadi penginjilan ini kehendak Allah. Kita hubungkan sama sebelumnya, peduli amat mau kamu memandang Tuhan itu jahat karena Dia menciptakan cancer misalnya. Peduli amat kamu mikir kalau Tuhan ada, kenapa ada perang gitu. Tapi faktanya tetap bahwa ya Tuhan Yesus adalah jalan keluarnya. Dan itu harus ditawarkan pada setiap orang tadi. Sampai seluruh bumi diliputi api kemuliaanmu. Gitu kita nyanyikan. Oke, next, terakhir. Oke, percayalah kalau misalnya kita takut, kita males, kita merasa jauh dari Tuhan, kita gak pernah sendiri. Nah ini makanya kita harus punya kelompok. Kelompok kecil, kalau di luar life group, komsel, kelompok pemuridan di bahasa kita harus punya kelompok. Di situ kita bisa cerita, aduh, aku kok udah lama gak PI ya. Kita udah lama nih, kita di pro nih misalnya, kita udah lama nih kemarin Pip, ada yang PI lagi cuma satu orang. Kita doa sama-sama, puasa lagi sama-sama. Itulah gunanya kelompok kecil. Kalau besar kayak gini, kadang orang malu untuk mengemukakan.
Ya, jadi harus ada kelompok kecil karena Tuhan Yesus pun punya 500 muridnya, ada 70, ada 12 lebih kecil lagi 3 murid kunci. Oke. Jadi ada kelompok yang harus kita manfaatkan untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, balik lagi ke yang awal tadi. Jadi kita punya teman atau kita sendiri atau kita punya anak segala macam, ikut persekutuan, ikut gereja sana, ikut gereja sini. Kalau dia nggak punya kelompok di mana dia benar-benar bisa bertumbuh, dia bisa merasa mendoakan satu sama lain, tanda tanya deh. Apalagi kalau buah roh itu nggak ketemu gitu ya. Kok nggak sabar ya? Kok aku belakangan kurang lemah lembutnya segala macam. Jadi itulah gunanya kelompok. Okay, next. Jadi saya akan tutup dengan bahwa pelayanan seorang murid titik nolnya itu adalah tadi, menerima Kristus. Tapi begitu kita ambil langkah, itu mulainya dengan kita menginjili orang lain. Dimanapun, di bidang apapun kita berada. Oke, insinyur, koki, teknisi segala macam, semua bisa disambungkan ke Injil. Karena Injil menjawab semua problem manusia. Next. Oke, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena perbuatanmu tercatat pada saat engkau menghampiri seorang perempuan Samaria. Itu tercatat dalam Alkitab dan menjadi firman yang sampai ke telinga kami, ke hati kami, sehingga kami bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus merupakan seorang penginjil yang luar biasa, seorang marketer yang luar biasa, yang betul-betul tahu isi hati manusia, tahu bagaimana caranya orang itu bisa merasa membutuhkan Kristus. Dan ya Bapak, pada malam hari ini Tuhan, kami memohon semua yang hadir pada malam hari ini dan juga yang di Zoom, tolong supaya kami tidak bosan untuk belajar, kami tidak bosan untuk cari resource lagi selain Patukun Rohani, belajar lagi supaya kami bisa bercakap-cakap kepada orang lain dengan baik, kami bisa memenangkan orang lain, kami bisa menemukan apa yang sebenarnya mereka butuhkan di dalam hati mereka, dan kami bisa menawarkan bahwa ada jalan keluar untuk semua itu, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mengampuni segala dosa kita, sehingga kami bisa lepas dari dunia yang tidak sempurna ini dan bisa masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau di surga. Sekali lagi ya Bapak, hamba mau berdoa untuk kami semua. Kami mau bilang, pakai kami, biarlah kami bisa memenuhi seluruh bumi ini, memenangkan seluruh bumi ini dengan api kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.